Apa kabar? Luar biasa. Yuk coba tepuk Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Sekali lagi, kurang seru. Sekali lagi, yuk yang gede-gede juga dong, ya. Tepuk Yesus. Yeah. Yesus, yes, yes, yes. Semangat. Yuk berdiri. Semangat. Haleluya. Yuk duduk. Gak apa-apa, duduk, duduk, duduk. Haleluya. Siapa yang di sini yang semangat buat Tuhan? Siapa yang di sini gembira buat Tuhan?
Bapak-bapak, ibu-ibu gembira gak buat Tuhan? Jangan kalah. Ya, umur 54 tahun. Panggilnya Mami loh. Ini anak-anak sekolah minggu panggilnya siapa? Mami, kenapa? Emak lu aja manggil gue Cici, dia panggilnya Cici kan gak mungkin. Betul? Ya, panggilnya Mami sekarang berubah, Mami Dora gitu. Kan gak mungkin Oma Dora kan jelek banget gitu. Mami Dora gitu ya. Haleluya. Saya kalau sama Tante Andreana saya bilang, Tante saya mau kayak Tante Andreana, awet muda gila. Ya Tante Andreana tuh umur 60 lebih ya Tante. 70 tepuk tangan dong. 70 masih cantik. Mama saya 70. Berapa Mak? Oh 42. 42 Mak. Ya, wah luar biasa. Ikut Tuhan Yesus senang. Siapa di sini yang ikut Tuhan Yesus sedih? Siapa yang sedih? Gak ada yang sedih ya. Semuanya senang, semuanya suka memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita ngomong apa? Mana tangan yang kanan, mana yang kanan? Yang kiri. Halo, apa kabar? Baik saja. Kamu melipat berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Yuk bapak-bapak ibu-ibu mari kita berdoa. Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Dan kami orang-orang tua murid Tuhan. Yang ibadah umum, kami bersatu hati Tuhan. Ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau sumber dari segala sumber kami Tuhan. Ajar kami setia dari kecil Bapak. Kata setia itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kami tidak goyah walau badai menerpa Tuhan. Kami tetap tegar Bapak. Karena bersama-Mu Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, anak-anak ini adalah pemilik surga yang paling besar. Dan hamba sangat berterima kasih hamba bisa melayani mereka Tuhan. Pemilik kerajaan surga yang paling besar Tuhan. Tuhan hamba serahkan Tuhan. Ibadah anak umum karena sekolah minggu ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Umat percaya mengatakan amin. Yo. Kita mulai memuji Tuhan ya. Haleluya, bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri yuk. Semua yuk bangkit berdiri yuk. Belajar ya, yang umum ya.
senang di rumah Tuhan? Senang ke rumah Tuhan? Dari kecil senang di rumah Tuhan. Amin. Oh, sebab itu jangan khawatir saudara akan hari esokmu. Kalau kau setia, Tuhan katakan, tidur pun Tuhan berkati. Amin. Percaya itu dengan imanmu. Haleluya. Senang di rumah Tuhan.
Siapa yang gembira? Ya, karena sukacita itu membawa berkah. Karena sukacita itu membawa kesehatan. Ya, kesehatan itu lebih mahal dari biarpun ininya tebel, kalau sakit-sakitan mau nggak? Mau. Ya, kemana-mana nggak bisa. Mau makan ini punya duit nih, boro-boro ya. Itu bisa kemakan, cuman liatin doang. Ya, kayak Tony, Om Tony tuh kalau nonton, Mami, aduh gila ayam gorengnya enak banget mah. Yuk kita makan ayam gorengnya. Iya, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini kita menyaksikan adik-adik kita yang kecil, ya, ada membawakan gerak dan lagu. Ya, tepuk tangan ya. Kita saksikan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Jangan ini loh, mereka nggak grogi udah bagus loh. Iya. Kadang-kadang kita di sini grogi, betul? Udah pegang aja duluan ya. Ini melatih keberanian, ya. Tapi saking beraninya itu parah semua. Ya sekolah minggu tuh, aduh. Kalau enggak ada macannya, ini saya macannya, macan tidur. Ya, tinggal tampang itu aja, tampang muka aja, kasih muka doang. Ayo, langsung. Iya Mi. Ya yang galaknya udah ketahuan ya. Tapi galak karena mencintai kalian. Tuh, belajar bertumbuh luar biasa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ya,
yang punya cucu, ajak sekolah minggu. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Masih kecil Mami Dora, masa ngerecokin, nggak apa-apa. Javier itu bagian kontrol kelas tiap kali ya. Tuh emaknya, kalau emaknya ngajar dikontrol tiap kelas ya. Ya, semua pada nggak konsen. Kalau yang ribut sama dia, ada yang ditiru dia. Tapi Tuhan cinta nggak? Cinta, ya Tuhan cinta. Karena apa? Karena kalian itu pemilik kerajaan surga yang nomor 1. Karena mereka tulus bapak-bapak ibu-ibu. Kita kadang-kadang munafik, betul? Nggak enak lah. Lu padahal di luar mah, aduh parah gitu ya. Di gereja seminggu sekali soalim. Anak-anak ini enggak, bandel mah bandel aja. Diomelin sakit hati, ngambek. Ngambek, apalagi ini nih ya, Joel. Ngambek, lempar. Tanya mamanya tuh. Tapi apa saudara? Balik lagi minggu besoknya cari, Mami Dora mana Mami? Padahal gue yang ngomelin. Luar biasa. Itu sifat yang Tuhan ingini. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah diomongin ya bagus, anggap aja gue lagi naik daun maka diomongin gitu. Positive thinking aja bawahnya. Ya. Jangan grogi. Nggak ada manusia di sini sempurna, betul? Yuk kita siapkan uang-uang kita, kita persembahan kayaknya ya, persembahan dulu. 2 kali persembahannya saudara, karena 1 buat kas sekolah minggu. Ya sekolah minggu itu rada-rada boncos. Ini kaos ini tidak bayar saudara, anak-anak tidak dipungut bayaran. Yang dipungut bayaran guru-guru sekolah minggunya. Oh iya, duduk aja. Nah, apa namanya? Tapi apa? Mereka nggak apa-apa saudara. Kalau kebaktian umum, kolektenya bisa besar, betul? Sekolah minggu, waduh, 2.000, ya, berapa gitu ya? Malah dulu pernah dikembaliin. Ada kembaliannya enggak? Kolektor minta kembalian. Ya komplak ya. Lucu-lucu sekolah minggu tuh lucu-lucu. Makanya saya betah di sekolah minggu saudara. Saya betah. Ya marah, ya seneng, ya lucu, ya gondok. Jadi satu. Ya apa sayang? Udah ada yang persembahan nanti ya di kelas ya. Baru persembahan. Oke minggu depan. Oke. Ya. Mari kita siapkan uang-uang kita saudara. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagimu Bapa. Dengan segala ketulusan hati, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Hamba serahkan Tuhan akan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Yuk. More. Yuk. We praise you, more.
Silakan duduk. Kalau sekolah minggu mah capek ya. Ya sekolah minggu kalau untung aja kalau ibadah sekolah minggu saya nggak dapat giliran loh. Kalau dapat giliran mati napas. Ya. Saudara, Yesus besar, amin. Judulnya apa? Fill me up. Penuhi aku. Penuhi aku. Amin. Haleluya. Kita dengarkan puisi anak sekolah minggu ya. Haleluya. Tolong mic-nya dibesarin, tolong mic-nya. Yang warna yang warna orange. Penuhi aku, Roh Kudus, penuhilah hidupku. Engkau yang menolong, menguatkan, dan menuntun hidupku untuk menjadi anak yang hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhilah aku katanya. Ya, Roh Kudus penuhi, anak kecil loh yang ngomong. Roh Kudus penuhilah aku. Ya, dari kecil belajar mengasihi Tuhan. Dari kecil orang tua, ingat ketika anakmu males bangun tidur, pagi-pagi jam 8 pagi sekolah minggu bangunin. Bangunin saudara. Ayo sekolah minggu. Karena besar upahnya di surga. Anak-anak ya namanya juga ya. Luar biasa. Luar biasa. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan sekali lagi, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku
kita bangkit berdiri saudara. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. penuhiku, kita angkat tangan yuk. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Shitaramori mama yasa, shitaramori mama yasa. Yuk anak-anak kita bangkit, kita angkat tangan kita katakan. Urapiku, urapiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku Dengan minyakku. minta Tuhan penuhi saya Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Allah, kau teramat baik Tuhan. Urapiku, Urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. oh kau diberkati. Haleluya anak-anak. Haleluya. Haleluya. Dengan minyak. Kita angkat tangan. Oh katakan. Penuhiku. Nanti saya serahkan kepada Romo Thomas berbicara. Haleluya. Urapiku dengan minyak kudusmu. Dengan minyak kudusmu. Yuk kita mau berdoa buat firman Tuhan. Sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Bahwa kami ingin untuk selalu dipenuhi oleh-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu dipenuhi oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan memenuhi kami dengan Roh dan firman-Mu, kami boleh bertumbuh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan, berikan hati seorang murid yang mau mendengar, yang mau belajar, untuk kami boleh bersama-sama dibangun oleh firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Terima kasih. Teman-teman yang sudah melayani, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Perlu
perkenalan lagi? Oke, oke. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal gitu ya, perkenalkan nama saya Thomas Erwin. Saya dulu juga sekolah minggu dari kecil di tempat ini sampai besar gitu ya. 10 tahun, 9 tahun yang lalu kira-kira saya pergi sekolah Alkitab dan ya terima kasih buat kesempatannya hari ini boleh melayani di tempat ini. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu, buat Oma Linda, buat seluruh tim pastoral. Oke, selamat pagi. Hari ini mau ngapain sih? Mau ibadah ya, mau apa lagi? Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa dibaca sama-sama itu? Fill me up with your spirit and word. Artinya apa sih? Ada yang tahu nggak artinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak artinya? Apa tuh? Coba apa? Coba apa? Artinya apa? Coba apa artinya? Ayo. Coba. Penuhin aku kudus. Oke, penuhi aku dan dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Oke, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, penuhi aku dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Oke, kita mau baca sama-sama ayat Alkitabnya ya hari ini ya. Yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Oke, ada yang udah bisa baca? Ada? Boleh sini bantuin Om. Panggil Om aja kali ya, manggil Mami kan, sekarang Om berarti ya. Orang anaknya temannya saya, oke ayo. Ayo, Zevan aja yuk, bantuin. Bantuin baca. Ayo, bantuin baca itu. Kelihatan kan? Nah, ayo. Sini aja, nah oke. Nah tuh di sana tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Satu lagi. Nah, Belum, satu lagi bentar. Nah tuh. juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Oke, boleh kasih tepuk tangan nih, ada beng-beng. Oke, terima kasih Jevan. Oke, ya. Jadi itu ayat kita pagi hari ini Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau undang 3 generasi sekaligus gitu ya. Ada mama, ada anak yang mungkin lebih muda, atau ada anak kecil. Maju ke depan. Boleh, siapa saja. Atau saya minta mama saya sendiri deh, ayo Ibu Hana yuk. Ya Ibu Hana. Ibu Hana, terus siapa lagi ya? Ya boleh sini, ayo, boleh. Satu lagi, neneknya boleh deh, neneknya aja. Nenek. Ayo, Oma boleh naik, nenek. Yuk, boleh naik. Nah, pas ya. Oke, boleh di sini Ibu. Oke ya. Iya tahu, aku juga. Ya,
Boleh di sini Bu? Oke. Nah, adik-adik coba liatin. Mana yang paling muda? Oke, Bapak Ibu ya, dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan tuh bilang apa sih? Aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak laki-laki dan anak kecil. Kepada teruna. Itu anak muda, anggaplah ini masih muda ya. Masih muda kok ya. Oke, lalu kepada, saya nggak ngomong orang tua ntar dosa ya, cuma ya gimana ya. Ayat firman Tuhan yang ngomong ya. Oke, jadi ibu perwakilan yang sudah senior gitu ya. Oke, boleh di next slide-nya, Koko Rangga. Oke, dari ayat ini pengantar sebelum kita masuk lebih jauh Bapak Ibu ya. Kita belajar gitu, firman Tuhan tuh ngajarin kita kalau Allah kita adalah Allah bagi semua orang dan bagi semua generasi ya. Oleh sebab itu, boleh di next lagi Koko Rangga. Allah kita itu juga bekerja atas semua orang dan semua generasi. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman yang maju di depan. Terima kasih, boleh turun Bapak Ibu. Oke, udah turun, selesai. Nanti lagi ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita patut bersyukur kita boleh melihat bagaimana Tuhan memakai anak-anak gitu ya. Ada banyak tadi Ko Tony ngomong ada 30 anak lebih di gereja saat ini gitu ya. Dan itu bukti bagaimana Tuhan itu bekerja buat anak-anak gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar satu hal dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Boleh di next lagi kok. Pengenalan akan Tuhan itu enggak ditentukan oleh umur ya. Tadi anaknya Ko Petrus siapa namanya? Coba nih, mana tadi anaknya? Boleh maju nak, sini. Oke. Sini. Boleh diulang enggak? Sini. Boleh naik? Kamu jangan takut, aku enggak gigit, ayo. Oke. Namanya siapa? Renata. Tadi Renata baca puisinya bagus enggak Bapak Ibu? Bagus ya. Oke, coba boleh diulang yang paling depan aja. Puisinya masih ingat gak? Coba. Penuhi aku, Roh Kudus. Oke, cukup ya. Oke, cukup ya, nanti lagi, oke. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar gitu ya bahwa ketika anak-anak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, maka anak-anak tuh juga dapat pengalaman untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jangan anggap remeh anak-anak, karena siapa tahu anak sekecil ini memiliki pengalaman dengan Tuhan yang lebih kaya daripada Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan Yesus ya. Jadi kita mau belajar hari ini firman Tuhan untuk anak-anak dan firman Tuhan juga untuk Bapak Ibu Saudara semuanya gitu ya. Kita mau saling mendukung satu sama lain karena pengalaman sama Tuhan tuh setiap orang beda ya. Ada yang mungkin udah ikut Tuhan 20 tahun tapi dalam hidupnya mungkin pengalaman sama Tuhan ini sedikit. Tapi anak yang baru, kamu umur berapa? 5 tahun. Mungkin punya pengalaman yang kaya dengan Tuhan. Oke, kita mau belajar ya. Oke, terima kasih Renata. Boleh duduk lagi. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita belajar Bapak Ibu ya. Tema kita hari ini adalah Fill Me Up. Oke, penuhi aku. Kita mau tanya gitu. Kita mau hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh-Nya yang kudus. Boleh kita baca slide selanjutnya, gimana caranya gitu ya. Gimana caranya, kamu tahu nggak gimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Tahu kan? Bapak Ibu ada yang tahu? Gak tahu? Kamu lagi, janganlah ya. Nanti beng-beng om habis lagi ya. Jangan ya, yang lain ya. Oke, caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita temui caranya di Alkitab. Gimana caranya kita bisa dipenuhi oleh Roh dan firman-Nya? Daripada kamu baca diam-diam, kamu yang bacain sini ayo. Yuk.
Boleh duduk di sini. Oke, dibaca ya. Matius 5 ayat 6 berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipupuk. Dipuaskan ya. Oke, terima kasih. Adik-adik, siapa di sini kalau nggak makan lapar? Saya. Ya. Kalau mau minum harus apa dulu berarti? Harus ada rasa haus, ya. Kira-kira kalau kalian masih kenyang terus disodorin makanan, enak nggak? Nggak enak, jadi sakit, jadi kembung, ya. Kalau lapar tapi dikasihnya yang lain, enak nggak? Nggak enak juga, ya. Oke, gimana caranya sih bisa dipenuhi sama Roh Kudus dan Firman Tuhan? Om punya satu cerita, oke? Nah, lapar dan haus itu kebutuhan utama bukan Bapak Ibu? Kebutuhan utama ya, kalau kita nggak lapar ya kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak ada rasa lapar kita nggak bisa hidup, betul ya? Kalau kita nggak ada rasa haus gitu ya, kita ya gimana mau minum kalau dahaganya aja nggak ada gitu. Jadi kita patut bersyukur bahwasannya kita ada satu kesadaran untuk terus bisa bertahan hidup. Itu dalam hal jasmani. Tapi kita mau belajar satu hal yang penting. Oke. Ini apa? Ayo. Ini bantal, bukan jaket, ini bantal, guling gitu ya. Nah, waktu kecil, kok om gitu ya, kalau mau tidur harus peluk boneka ini. Ini padahal bekas anjing tapi nggak apa-apa deh ya. Oke. Oke. Ini itu boneka om zaman kecil, kalau nggak ada ini nggak bisa tidur. Ini nggak bohong, tanya ada saksinya tuh di belakang ya. Ada mamanya om, berarti panggilnya Oma Hana ya nanti ya. Oke. Oke, lapar dan minum adalah kebutuhan utama manusia dalam hal jasmani gitu ya. Kalau kebutuhan utama kita tidak tercukupkan, kita nggak bisa hidup gitu ya. Mungkin untuk anak-anak kebutuhan utamanya bukan hal-hal tersebut gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang kecil-kecil gitu, yang lucu-lucu. Kamu punya boneka nggak yang kamu sayang? Ada. Kalau diambil sama orang gimana rasanya? Ambil lagi, direbut gitu ya. Kamu punya hal yang kamu sayangi nggak? Coba maju sini. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Ramadan. Kamu punya sesuatu yang kamu sayang? Apa? Boneka. Kalau diambil nangis nggak? Nangis, ya. Oke. Terus kalau dikasih lagi seneng nggak? Seneng ya. Oke. Terima kasih Ramadan ya. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar gitu ya. Setiap kita tuh punya kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita. Lapar, haus, dan lain-lain. Untuk anak-anak mungkin boneka gitu ya. Waktu tidur, kalau mau tidur nggak bisa tidur gitu ya. Kalau saya nggak peluk ini zaman dulu ya masih kecil, saya nggak bisa tidur. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau sesuatu yang mereka sayangi dan sukai diambil, maka ya mereka nggak seneng gitu ya. Boleh di next, orang nggak. Bapak Ibu, kita mau belajar gitu. Boleh di next lagi, satu lagi. Oke. Ada satu hal mendasar yang kita harus ketahui, bahwa kebutuhan dasar manusia itu bukan hal-hal lain gitu ya. Ada makanan, ada minuman atau hal-hal yang lain, tapi itu adalah Tuhan. Ya, ada satu kebutuhan paling mendasar yaitu Tuhan. Kamu sayang Tuhan Yesus? Kalau kamu nggak sekolah minggu rasanya gimana? Oke ya. Oke, Bapak Ibu ya. Dan adik-adik semuanya, kita mau belajar sama-sama ya.
supaya kita bisa dipenuhi sama Roh Kudus, kita itu harus mau belajar juga. Kalau kita butuh kita butuh Tuhan. Kalau kita nggak merasa butuh Tuhan, maka percuma Tuhan kasih kita Roh Kudus gitu ya. Firman Tuhan juga paling kalau punya Alkitabnya cuma ditaruh nggak diapa-apain. Tapi kalau kalian merasa kalian butuh Roh Kudus, kalian butuh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita gitu ya. Ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaannya nih, kalau kamu nggak butuh Tuhan, kamu butuh apa? Butuh beng-beng. Butuh apa? Ya, oke. Nah, kita mau belajar ya, supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus sadar kalau kita butuh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalian suka baca ini nggak? Suka lihat-lihat berita nggak gitu? Kalau sekarang tuh lagi banyak perang-perang. Ada yang tahu nggak perang apa coba? Perang Dunia Kedua. Waduh. Udah lewat itu yang ya, ada yang tahu perang ini nih, perang Palestina sama Israel. Tahu? Mereka ngebom, kirim roket segala macam gitu ya. Tahu nggak kenapa itu kira-kira bisa terjadi? Taunya main game perang, tahu nggak? Kamu nggak suka main ML suka? Oh suka ya, jagoan dah main ML gitu ya. Main ML, main hal-hal yang lain, main FF gitu ya, main perang-perangan gitu. Kenapa orang suka main perang-perangan? Kenapa? Enggak suka. Oke. Nah, Bapak Ibu, gimana sih orang kalau nggak butuh Tuhan? Kalau orang tidak butuh Tuhan, yang terjadi adalah hanya kekacauan, ketidakteraturan. Tidak ada yang teratur, tidak ada yang rapi, semuanya hanya terjadi kekacauan. Tapi kalau Tuhan ada dalam diri kita, Tuhan membuatnya menjadi rapi, menjadi teratur. Ya, boleh di next, Koko, Rangga gitu ya. Nah, kita perlu tahu satu hal. Nih, sini, Jevan sama Koko sini, coba baca lagi tuh. Coba. Ketiadaan Roh Kudus hanya menghasilkan ketidakteraturan. Terima kasih ya. Ketiadaan Roh Kudus, kalau Roh Kudus nggak ada dalam hati kita, hidup kita akan menjadi tidak teratur. Maunya hidupnya sendiri. Kalau disuruh guru sekolah minggunya duduk diem gitu ya. Tapi kalau tuh guru sekolah minggu yang paling senior dia mengutarakan keluh kesahnya. Oke. Kalau Roh Kudus nggak ada dalam hati kita nggak mau untuk tunduk, untuk taat sama guru sekolah minggunya. Disuruh duduk diam, kan jalan. Disuruh baca firman Tuhan, malah baca hal-hal yang lain. Disuruh dengerin firman Tuhan, malah dengerinnya sambil main game gitu ya. Nah, main HP gitu, sibuk sendiri. Nah, gimana caranya untuk bisa hidup? Disuruh duduk gitu ya, rapi duduk gitu ya. Disuruh dengerin, perhatiin baik-baik. Oh, sekarang bukan harus ada macannya. Anak-anak bisa duduk sendiri asalkan mereka tahu ada Roh Kudus dalam hati mereka ya. Dikasih ketaatan yang baik ya. Bapak Ibu gitu ya. Dunia tidak sedang baik-baik. Ini buat papa mama gitu ya. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, meskipun dunianya sedang kacau balau gitu ya, percayalah bahwa Tuhan tetap memberi kita damai sejahtera buat kita gitu ya. Sama seperti anak-anak. Kalau mereka ada Roh Kudus dalam hidupnya, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang taat gitu ya, yang tahu kebenaran firman Tuhan. Boleh di next lagi kok. Oke, apa artinya dipenuhi sama Roh Kudus? Nah, untuk itu mau kasih tahu sesuatu. Oke, bentar. Kalian tahu ini apa?
Balon bisa diapain? Ditiup. Tapi kalau balonnya nggak tiup bisa dijadiin mainan nggak? Dah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau nggak diisi, bisa dipakai nggak? Ayo. Pakai air kan harus diisi berarti. Kalau nggak diisi, tidak diisi air, tidak ditiup, tidak diapa-apain, cuma begini doang, bisa dipakai nggak? Buat dilempar, ketebak kamu ya. Enggak dong, fungsinya balon kan bukan untuk dilempar ya. Fungsinya balon untuk diisi dengan udara, dengan air atau yang lain-lain gitu ya. Tapi umumnya balon harus ditiup, jangan diisiin balon buat ngelempar orang ya, jangan ya. Oke, kalau balon ditiup hasilnya seperti apa? Tuh di belakang, bagus nggak balonnya? Nih, di sini nih. Bagus nggak balonnya? Warna-warni. Terus balon yang ada tulisan itu tuh, bagus nggak? Bagus kan? Nah, hidup kita itu seperti ini. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi sama Roh Kudus, ya udah begini aja tuh. Tidak bisa dipakai, tidak bisa jadi berkat. Tetapi kalau ditiup, Om nggak bisa tiup balon karena biasanya Om kalau tiup balon tuh muntah bawaannya. Jadi kita pakai yang udah ada aja gitu ya. Oke. Kalau udah ditiup hasilnya menjadi seperti ini. Ini bisa dipakai untuk apa? Main lempar lagi. Enggak ya, dipakai untuk menghias, dipakai menjadi sesuatu yang bagus, dihias gitu ya. Nah, jadi apa sih artinya dipenuhi Roh Kudus? Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, yang tadinya tidak bisa dipakai, jelek kayak begini gitu ya. Tidak berguna, tidak bisa dipakai apa-apa, tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, mana balonnya? Balik lagi dia. Oke, bentar ya. Dipenuhi Roh Kudus, diisi dengan firman Tuhan, Roh Kudus dipakai jadi satu hiasan yang indah, yang bisa memberkati banyak orang. Ya, tentunya bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga harus hidup menghidupi Roh Kudus. Kalau diri kita ada Roh Kudus, terus kita hidup taat, kita punya buah, namanya buah apel. Kamu lapar ya? Buah roh ya, ada yang hafal buah roh? Yang ini udah nyanyi duluan nih di depan. Oke. Ya, buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Salah, buah roh ya satu ya. Semuanya saling melengkapi. Kalau tidak ada kasih, mana bisa bersuka cita? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidak ada kasih, bisa mengendalikan diri dengan baik? Tidak ya. Jadi buah roh bukan ada 9, adanya 1. Semuanya saling melengkapi satu sama lain ya. Yuk kita mau nyanyi dulu lagu yang tadi kamu nyanyiin. Ayo kamu nyanyi sekalian. Boleh di next kok. Buah-buah roh. Ayo berdua boleh. Oke. Kita kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Boleh di next kok yang lagu tadi. Oke. Sudah ada musiknya di depan jadi tinggal nyanyi aja ya. Nih. Yuk nyanyi berdua. Yuk. Si sukacita. Sabar. Cepet. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
Oke. Jadi begitu ya adik-adik ya. Kalau hidup kita mau dipenuhi Roh Kudus, hidupnya nggak kayak begini nih ya, jelek gitu ya. Kempes nggak bisa dipakai. Tapi kalau dipenuhi, dihembusi oleh Roh Kudus ada dalam diri kita, hidupnya menjadi indah dipakai Roh Kudus. Punya buah roh yang menjadi berkat untuk banyak orang ya. Boleh next kok. Nah sekarang, buat apa sih kita harus hidup dipenuhi firman Tuhan? Siapa yang suka baca firman Tuhan? Bukan cuma di gereja, ayo ada nggak? Baca Alkitab, selain waktu sekolah minggu, di rumah ada yang suka baca firman Tuhan? Kevin, ada lagi? Ada yang baca firman Tuhan selain hari Minggu? Woi, pintar ya. Bapak Ibu, baca firman Tuhan ini rajin? Rajin ya. Amin gitu ya. Amin tuh kadang-kadang jadi kalimat pelindung gitu ya. Amin gitu. Ada Bapak Ibu? Ya saya percaya Bapak Ibu pasti lebih berhikmat untuk tahu bahwa hidup kita ya nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Tetapi apa sih manfaatnya ketika kita baca firman Tuhan? Kenapa kamu baca firman Tuhan? Karena disuruh guru sekolah minggu. Disuruh papa. Pengakuan langsung ya. Jadi pintar. Kenapa kamu baca firman Tuhan? Biar pintar. Oke. Ada lagi? Kamu baca firman Tuhan? Enggak. Waduh langsung jujur gitu ya. Coba Kefas, boleh kesini Kefas? Nah oke. Ini yang katanya rajin baca firman Tuhan ya. Kita mau tanya, kenapa sih dia rajin baca firman Tuhan? Cerita-ceritanya asik. Cerita-ceritanya asik weh ya. Cerita-cerita di Alkitab asik. Emang kamu suka baca cerita apa? Yang Nuh. Nuh, terus apa lagi? Habis itu yang Samaria, orang Samaria. Orang Samaria, terus apa lagi? Ya itu doang sih. Dan lain-lain. Oke. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu ya, terima kasih ya Kefas ya. Nanti Om kasih beng-beng, oke? Ini biar gak bolak-balik maksudnya. Oke, Kefas. Ini dibawa aja deh, Kefas boleh balik lagi. Dilarang ngutang ya, oh ya terima kasih loh Mami Dora ya. Oke, thank you Kefas, sama-sama. Jangan manggil kok atuh ya. Oke. Bapak Ibu kita mau belajar ya, adik-adik semua kita mau belajar. Kenapa kita harus dipenuhi sama firman Tuhan? Kita baca sama-sama boleh ayatnya ya. Ada yang kelihatan gak ayatnya? Ya, oke. 2 Timotius 3 ayat 16 versi bahasa Indonesia masa kini. Om bacain aja deh. Oke, Om yang bacain. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Oke, jadi kalau baca firman Tuhan bukan karena disuruh apa ya, mau belajar firman Tuhan supaya hidupnya menjadi benar, jadi anak-anak yang taat sama firman Tuhan ya. Firman Tuhan berguna untuk mengajarkan yang benar, menegur yang salah gitu ya. Menurut kemauan siapa? Kemauan Tuhan. Nah sekarang Om punya pertanyaan buat anak-anak nih. Siapa ya kira-kira ya? Kamu deh sini. Yang itu deh, yang cewek deh sini, ayo. Kamu sini. Jessica ya namanya ya. Oke, Jess. Kan kita belajar firman Tuhan itu satu-satunya yang berguna untuk membangun hidup kamu gitu ya. Untuk dibentuk sesuai dengan kemauan Tuhan. Menurut kamu kalau papa mama kasih nasihat terus gimana? Didengeri. Kenapa didengeri? Karena itu nasihat. Karena itu nasihat. Lempeng banget sih hidup kamu ya. Oke. Bagus ya. Jadi nih dengerin ya.
Kalau dikasih nasihat sama papa mama harus didengerin. Karena papa mama baca Alkitab diberkati Tuhan untuk memberkati kamu, menasihati kamu ya. Jadi belajar ya. Oke, terima kasih Jessica, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu juga nih. Kalau ada anak-anak Bapak Ibu kasih masukan ya. Bapak Ibu responnya seperti apa? Apakah langsung ngomong, anak kecil diem aja, tahu apa sih gitu? Enggak. Ketika ada anak kecil, ada anak Bapak Ibu kasih masukan, jangan langsung digituin. Karena bisa jadi ketika mereka tumbuh baca firman Tuhan, apa yang mereka kasih masukannya gitu ya, itu bisa jadi satu kebenaran firman Tuhan yang datangnya juga dari Tuhan. Karena Tuhan juga bekerja untuk anak-anak. Jadi jangan anggap remeh anak kecil ya. Karena mereka bisa jadi saluran berkat buat papa mama juga, membenarkan mungkin satu hal-hal yang salah yang dilakukan oleh papa mama ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus seperti itu gitu ya, belajar untuk dibentuk, belajar untuk mau hidup taat gitu ya. Boleh di next kok. Oke, karena hidup kita harus menjadi cerminan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu punya HP semuanya? Punya ya. Coba saya mau ajak Bapak Ibu keluarin handphonenya. Buka kamera, terus ngaca yang ada di situ siapa? Coba dibuka kameranya, terus ngaca siapa yang ada di situ? Siapa yang ada di situ? Oh jangan, di selfie. Mode selfie. Sudah lihat? Siapa yang muncul di HP-nya? Muka sendiri? Enggak kok saya taunya ada muncul Tuhan Yesus ya. Wih, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau terus tumbuh dalam firman Tuhan, adik-adik dihidupi sama firman Tuhan, ketika orang ngelihat hidup kita, orang itu bukan cuma ngelihat wajahnya kita aja, tapi ngelihat juga Tuhan Yesus, karena hidup kita dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi saluran berkatnya Tuhan gitu ya. Jadi orang lain walaupun mungkin belum mengenal Tuhan, bisa mengalami Tuhan melalui hidup Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tuh tetangga sebelah tuh kayak baik banget gitu ya. Itu juga jadi salah satu cerminan dari kasih Tuhan yang hidup gitu ya. Oke, boleh di next kok. Sebelum kita mau tutup. Oke, coba anak-anak baca nih, anak-anak baca. Kamu bisa baca? Gantian dong, gantian. Kamu bisa baca? Belum bisa? Kamu daripada duduk di belakang, mending duduk depan. Yang mana? Ayo sini. Sini aja, ini aja deh, yuk. Namanya siapa? Joshua, coba dibaca. Membaca firman Tuhan membuat kita diajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oke, terima kasih Joshua. Ini bembengnya diambil siapa ini? Oh ada. Oke, nih terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu kita mau belajar, adik-adik juga ya. Belajar firman Tuhan supaya apa sih? Tumbuh diberkati menjadi serupa dengan Tuhan ya. Jadi ketika orang lihat, wah orang diberkati. Oke, penutup yang terakhir boleh dibuka kok. Oke, mari Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu yang punya anak-anak di tempat ini, yang punya anak-anak tapi mungkin tidak bergereja di tempat ini, kita mau sama-sama belajar untuk terus bertumbuh dalam kasih Tuhan antar generasi gitu ya. Karena Tuhan bekerja bagi semua generasi, bagi anak-anak, bagi anak-anak muda, dan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya undang tim musik boleh naik ke atas. Adik-adik juga yuk kita mau dalam sikap doa yang baik,
Kita mau belajar, kita mau undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita. Ya, ada balon, nggak apa-apa. Kita nyanyi lagu yang udah dikasih kok. Satu hal yang kurindukan. Oke, yuk adik-adik boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita ambil sikap doa yang baik, kita mau belajar untuk selalu rindu hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku ingin nanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita mau ulang lagu ini, yuk anak-anak boleh diam, sikap berdoa, mainannya disimpan dulu ya. Yuk. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Yuk, sikap berdoa yang baik. Rindukan Saya undang papa mamanya, Tuhan, mungkin boleh berdiri mendekati lebih anaknya. dari segala Boleh sama-sama yang anak-anaknya. ada. Kalau mungkin anak-anaknya nggak ada, Lebih dalam papa mamanya nggak ada, mungkin boleh guru-guru sekolah minggunya ku nemenin. cinta Kau Yesus, ku Mengasihi. Amin. Yuk. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau. Yuk kita posisi. Lebih Dari segala yang punya anak-anak, mari lebih dalam. bapak-bapak, ibu-ibu tumpang tangan buat Ku anak-anaknya. cinta Kau Yesus. Haleluya, karena berkat orang tua luar biasa saudara. Oh haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Lebih dari segala yang ada. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, mari samperin anaknya. Kau Yesus, ku
mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang setia dan yang takut akan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan bekerja untuk setiap kami. Amin. Tuhan bekerja untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan bekerja untuk setiap orang tua yang ada. Tuhan bekerja melalui setiap guru-guru sekolah minggu yang ada ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa di hari anak kami boleh bersama-sama merayakan. Bersama dengan anak-anak Tuhan yang rindu untuk terus tertanam dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bersama dengan para orang tua kami berdoa ya Tuhan. Menyerahkan setiap anak-anak kami. Menyerahkan setiap kami ya Tuhan. Yang boleh Tuhan percayakan untuk hadir. Sebagai wali mereka. Sebagai orang tua mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, limpahkan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh mendidik anak-anak kami dengan benar ya Tuhan. Kami boleh membangun anak-anak kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami menjadi wakil Tuhan yang baik. Membangun setiap anak-anak yang telah Tuhan percayakan dalam diri kami. Untuk kami boleh bina, untuk kami boleh didik, untuk kami boleh cintai, kami boleh kasihi. Sesuai dengan kasih-Mu ya Tuhan. Pakai setiap orang tua yang ada, kami berdoa Tuhan boleh memberkati mereka ya Tuhan. Limpahkan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan menyertai mereka. Berdoa untuk setiap anak-anak ya Tuhan. Sedari mereka kecil mereka boleh dibina, bimbing untuk boleh mengenal Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dalam kasih-Mu. Mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kelak ketika mereka besar, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baru bagi gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap anak-anak. Dan untuk itu kami juga mau berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang ada ya Tuhan. Oh, terima kasih untuk keberadaan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap dedikasi, untuk setiap kerinduan, kesediaan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Pakai mereka ya Tuhan. Bimbing setiap mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menumbuhkan anak-anak yang cinta akan Tuhan. Amin. Berkati ya Tuhan, komisi anak khususnya di GSJA Kepu Dalam ya Tuhan. Menjadi komisi anak yang boleh terus menghasilkan anak-anak yang cinta Tuhan. Bertumbuh, berkembang, menjadi andalan masa depan gereja. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami serahkan setiap kami, setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang mencintai kami. Di dalam nama tersebut kami berdoa. Setiap orang yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini ya luar biasa ya. Hari ini anak-anak sekolah minggu mau mempersembahkan satu lagu, saudara. Ya, ya, yuk semua anak-anak yang merasa anak-anak, yuk ke depan yuk, ayo, yuk, semua, guru-gurunya juga. Iya, ini kan guru anak-anak besar, haleluya. Bayangin saudara, dulu Thomas itu, ya. Om Thomas, sekarang dipanggilnya Om Thomas ya, dulu tanya mamanya ya, itu masih meritil saudara ya, wah sekarang udah gede ya, lucu gede, kok cepet gede ya saya juga bingung ya, dulu masih kecil, masih imut ya, luar biasa tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan memberkati Om Thomas, biar dipakai Tuhan lebih lagi ya, yuk, oke, mari. Udah? Yuk. Aku anak sekolah minggu GSJA. Maju dulu. Tolong dipoto, tolong dipoto. Fotoin.
apa-apa, gendong mamanya, maju. Ayo, mamanya ikut maju. Siapa yang punya baby? Ayo Dew. Oh. Gak apa-apa, mamanya deket situ. Ayo, nyanyi yang keras ya. Ada 1, 2, 3-nya. Haleluya. Yo silakan. Luar biasa. Luar biasa nggak? Ini generasi loh, generasi. Ya sebentar lagi saya udah bau busuk ya. Mama udah bau tanah, saya udah bau busuk. Ya, ini generasinya. Amin. Yes. Dukung saudara, dukung bapak-bapak, ibu-ibu, dukung. Anaknya males sekolah minggu, bilangin. Ya, amin. Amin. Kita dengarkan persembahan tadi, nyanyi. Sekarang nari, nggak mau kalah. Anak kelas Pratama dulu ya, Pratama. Lalu langsung kelas Madya ya. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us.
Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa. Doakan saudara, kita punya teens, oke? Mungkin tahun depan. Sekarang bukan sekolah minggu, sekarang masih ada di sekolah minggu saudara. Tapi next jadi apa? Jadi teens saudara. Ini udah pada SMA loh. Ini ada yang SMA loh. Ya udah tua bangke. Udah tua bangke. Ya ada yang kelas 6. Ya, ada yang kelas 5, ada yang SMP. Itu digabung jadi tergantung kerohaniannya saudara. Ya, jadi kita lihat umur dan kerohanian. Kalau tingkat kerohaniannya oke dan pengetahuannya oke, daripada dia menguasai kayak abang ya. Kalau saya masukin kelas Pratama, itu dia menguasai seluruh kelas Pratama. Ya kalau ada pertanyaan dia. Jadi dipindahin saudara ke kelas sama dia. Ya bang ya, biar lebih lagi, biar lebih luar biasa. Karena dia ini kayaknya calon pendeta nih. Amin, haleluya ya. Semua cerita, belum saya cerita saudara. Saya udah tahu, Mami Dora, entar kan jadinya begini, dia yang cerita. Ya, oh iya emang bener gitu kan. Nah, luar biasa. Inilah anak-anak saudara. Kenapa tuh saya betah di sekolah minggu saudara. Mau diomongin apa pokoknya terserah. Pokoknya betah aja pokoknya sekolah minggu. Nggak naik-naik sekolah minggu. Anggotanya naik, sayanya tetap aja di situ gitu ya. Karena saya mencintai anak-anak ya. Mereka polos loh. Tadi inget gak? Tadi apanya Om Thomas bilang, pakai angin ditiup ya, ngeletuk. Pakai air juga bisa. Nah lo, iya kita juga bingung ya benar juga gitu. Ya itu anak-anak ajaibnya. Ya saya suka sekali anak-anak. Ya mereka cerdas, mereka melontarkan yang sesuatu yang tidak kita pikirkan. Ya. Jadi itu kalau kita kan suka malu-malu gitu ya. Malu-malu lama-lama malu-maluin ya betul ya. Ya, tapi anak-anak enggak. Ya saudara, luar biasa. Amin. Nah, sekarang ada yang ulang tahun nih. Udah ya. Kita ada yang ulang tahun nih. Yang umumnya dulu. Siapa nih? Angki. 19 Agustus. Wih, tepuk tangan dong. Oh, silakan. Bapak silakan ke depan. Umur berapa Pak? 17 tahun? Oh, dibalik. Tuhan Yesus memberkati ya Pak ya selama ini ya. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Lagi. Ibu Andreana. Ini yang ke berapa? 21? Luar biasa. Umur 60 70. Oh 71. 17 bener dibalik. Waduh, luar biasa. Masih cantik ya? Masih cantik gak? Saya ini panutan saya, panutan. Lanjut. Rangga. Bro Rangga, tepuk tangan. Umur berapa Bro Rangga? 16? Oh 17. Oh ini bener-bener 17. Ya Om Rangga ini sudah bener-bener 17. Oke. Ibu Nanan. Mana dia? Wah tepuk tangan dong. Tanggal 18 Agustus. Terus Ibu Cimoy. Wih, happy birthday. Berapa tan? Usia berapa tan? Berapa? 30. Ini yang cinta Tuhan, amin. Setia loh, setia sampai mati, setia sampai mati sama Tuhan kita. Kalau diberkati jangan lupa Tuhan Yesus kita, amin. Enggak diberkati juga, tapi pasti makan lah, iya enggak? Betul enggak?
Burung pipit di udara tidak menanam, tidak memabur, tapi Tuhan pelihara. Amin. Yang penting sehat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Amin, haleluya. Kita nyanyiin yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bapak-bapak, ibu-ibu, birthday to you. Haleluya, setia terus. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur yang kita undang. Kita undang berdiri saudara. Nanti kita doain. Panjang umurnya serta mulia, sertamu pastoral. Yuk kita doain dulu sebentar. Saya undang hamba Tuhan, Pak Petrus. Ibu Maria nggak datang ya? Nggak ada ya. Oma. Ayo depan kita doain. Haleluya. Kita doain. Mari kita arahkan tangan kita kepada ibu-ibu dan semua yang ulang tahun hari ini, bapak-bapak semua. Kami bersyukur Tuhan sudah pelihara lagi usia bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini berulang tahun Tuhan di bulan Agustus Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik buat mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa. Kami berdoa biar Tuhan berikan berkat-berkat-Mu tercurah buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sedang berulang tahun hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan cukupkan segala makanan minuman mereka. Dan berikan juga panjang umur yang luar biasa. Beri mereka roh takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin keluarga mereka masing-masing dalam kuat kuasa-Mu Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pimpin kehidupan mereka. Biar mereka penuh dengan sejahtera. Mereka penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Mereka penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Baik kehidupan mereka dan juga keluarga mereka Tuhan masing-masing. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu atau bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan ini yang sedang berulang tahun di bulan Agustus Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami serahkan kehidupan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Yuk kita tutup. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Enggak, yang ulang tahun boleh turun. Yuk kita bangkit lagi, berdiri yuk. Kita akan tutupin ibadah kita pada hari ini. Yuk bangkit lagi, berdiri. Kita udah selesai. Nanti juga pas pulang nanti ada berkat. Oh ada door prize, jangan pulang dulu. Kita tutup dulu. Jangan pulang dulu, nanti ada door prize. Ada juga berkat dari gereja. Tuhan berkati. Yuk kita tutup dulu ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Yuk berdiri semua, adik-adik semua, Jevan, yuk sayang, berdiri, yuk berdiri, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan sudah pimpin kebaktian Harnas ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak. Kami ucap syukur buat hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami boleh melihat kasih-Mu luar biasa buat anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Untuk hamba-Mu Tuhan, Thomas Erwin Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini, berkati dia Tuhan, Kau pimpin kehidupannya dan juga keluarganya Tuhan, istrinya Kau berkati Tuhan. Dan juga apapun yang dia cita-citakan Tuhan, Kau berkati kehidupannya Bapa. Pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat buat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan juga kami hadir di sini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Tuhan berkati secara luar biasa Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ini Tuhan pakai secara luar biasa. Berikan kepintaran buat mereka yang sekolah Tuhan. Berikan anak yang nurut Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang sehat. Anak yang luar biasa Tuhan. Boleh menjadi pemimpin Tuhan di masa akan datang.
Dan Tuhan berkati kehidupannya Bapa. Sekali lagi Tuhan Kau berkati juga orang tua mereka. Pakai orang tua mereka, berkati kehidupan orang tua mereka. Berikan juga hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga orang tua ini boleh mengajar anak-anaknya dengan baik, mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, mengajar mereka untuk taat dengan Tuhan dan orang tuanya. Kau berkati kehidupannya Bapa. Kau berkati kehidupan orang tua dan semua kami yang hadir di sini. Kau berkati yang bekerja, Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang melayani Tuhan Kau berkati, yang sekolah, yang kuliah Tuhan berkati secara luar biasa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini Bapak, kasihi bangsa ini Tuhan, jaga bangsa ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan kedamaian Tuhan, jauhkan hal-hal tidak baik Bapak. Biarlah bangsa ini tetap dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau pelihara kehidupan bangsa ini, Kau tolong pemerintahan kami Tuhan. Kau tolong Tuhan keberadaan bangsa ini, supaya bangsa ini tetap dijaga oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa ini, keadaan keamanan bangsa ini. Bapak Presiden kami semua, para menteri, Tuhan tolong biar mimpin dengan baik Tuhan. Mimpin dengan bijaksana Tuhan. Mimpin dengan roh takut akan Tuhan. Kau berkati sekali bangsa ini, dan biar terjadi keselamatan-Mu yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui bahwa Engkau lah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sampaikan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan, nanti Ibu Gembala akan doa berkat buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekolah minggu semua, pulanglah. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, selalu di dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin, yang melindungi, yang memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Nanti ada acara